Menyetujui permohonan naturalisasi terhadap sepak bola Kevin Dix jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Namun ada juga anggota Komisi 10 DPR yang mengkritik proses naturalisasi pemain timnas. Bagaimana menyikapi proses naturalisasi ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Ibrahim. Bungkus, ada anggota Komisi 10 DPR yang mengkritik proses naturalisasi. Bagaimana menyikapinya seharusnya, Bungkus? Iya, itu gambaran peta pemahaman atau akseptabilitas masyarakat Indonesia terhadap naturalisasi ya. Artinya memang tidak semua masyarakat Indonesia dengan mudah menerima naturalisasi. Ada sekelompok masyarakat yang juga belum bisa menerima atau tidak menerima. Dan apa yang disuarakan Ibu Anita itu adalah wakil dari kelompok masyarakat yang masih keberatan atau tidak menerima naturalisasi. Itu saya pikir harus kita terima sebagai realita ya. Tapi untuk mengatakan bahwa naturalisasi itu harus dihentikan, saya pikir itu juga agak berlebihan. Karena naturalisasi itu kan sebuah opportunity ya, sebuah peluang yang diberikan oleh FIFA kepada anggota-anggotanya untuk memanfaatkan pemain yang punya persyaratan tertentu untuk bermain mewakili negara tersebut. Jadi ini opportunity, peluang. Kalau peluang itu kan mau diambil atau tidak kan terserah kita. Jadi kalau kita berharap suatu saat kita tidak memanfaatkan peluang itu juga nggak apa-apa. Tapi saat ini opportunity itu terbuka dan kita bisa memanfaatkannya untuk memperkuat tim nasional kita. Itu saya pikir poinnya. Ini nampaknya justru harus didukung ya, karena yang dinaturalisasi ini darah Indonesia, memiliki darah Indonesia, dan di PSSI bilang mereka tanpa disewa, tanpa diberikan biaya, ini murni untuk Indonesia, Bungkus. Iya, jadi yang sering saya katakan itu kan naturalisasi yang dilakukan di Indonesia itu kan naturalisasi yang terukur. Dalam pengertian kita ini tidak setiap orang yang mau bermain untuk timnas Indonesia kita ambil, kita rekrut, kita naturalisasi, kan nggak begitu. Tapi ada persyaratan tertentu. Dia harus memiliki asal-usul Indonesia, harus berdarah Indonesia, baru kita manfaatkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dan mereka bergabung dengan timnas Indonesia itu tidak ada istilahnya transfer, tidak ada istilahnya kontrak tertentu. Karena emang kalau untuk tim nasional itu tidak ada istilah transfer seperti itu. Jadi mungkin pemahamannya yang harus disampaikan kepada pihak-pihak yang belum paham sepenuhnya tentang konteks naturalisasi ini, bahwa naturalisasi itu lebih karena semangat nasionalisme yang dimiliki oleh pemain yang bersangkutan yang ingin membela negara leluhurnya, yang ingin membela tim nasional di mana dia merasa punya ikatan emosional atau ikatan darah. Itu yang harus disampaikan. Jadi seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap mereka, karena ini mereka berjuang untuk negara juga, Bungkus, untuk Iya, tanah leluhur. betul. Saya sering mengatakan bahwa naturalisasi itu kan juga bagian dari hak mereka. Hak untuk memilih kan, memilih untuk berwarga negara yang mana. Dan karena mereka punya garis keturunan Indonesia, punya asal-usul Indonesia, mereka juga punya hak untuk memilih. Meskipun tentu harus ada persyaratan yang dipenuhi. Dan persyaratan itu tidak semua orang punya. Jadi hanya yang punya persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang kemudian bisa dinaturalisasi. Kan ada juga beberapa pemain yang juga ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi Oke. secara regulasi tidak memungkinkan karena persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi ini bukan program yang tidak terukur, tapi program yang ada batas-batasnya, ada syarat-syaratnya, Mhm. sehingga sangat terukur. Oke, Bungkus, jadi bagaimana dengan peta jalan persepak bola Indonesia ketika naturalisasi ini tengah berjalan? Bagaimana dengan kualitas kompetisi ini di Nah, negeri itu ini? yang saya pikir perlu menjadi jadi peringatan dari anggota DPR adalah warning bagi kita untuk melakukan satu hal lain yang berdampingan dengan naturalisasi. Jadi naturalisasi itu kan hanya sebuah opportunity, tapi pada saat bersamaan kita punya sebuah kewajiban, kewajiban memperkuat kompetisi domestik, kewajiban untuk memperkuat pembinaan usia muda. Nah, kalau itu dilakukan secara bersamaan, kompetisinya diperkuat, pembinaan usia mudanya diperkuat, lalu kita ambil juga opportunity naturalisasi, maka tim nasional Indonesia akan kuat. Jadi jangan satu sisi saja yang diperkuat, misalnya naturalisasi saja, tapi pada saat bersamaan kita tidak mengembangkan liganya, tidak mengembangkan pembinaan usia mudanya. Itu pada satu titik tertentu kita akan kehabisan juga opsi naturalisasi itu. Karena kan naturalisasi tidak setiap saat tersedia. Contohnya sekarang, kita pengen punya striker yang bagus, tapi kita cari kan juga nggak mudah faktanya. Jadi naturalisasi itu tidak dengan mudah dilakukan karena ada persyaratan-persyaratannya yang tidak setiap saat bisa tersedia. Oke, baik. Terima kasih, Bung Kusnaini, Baik, pengamat Ibrahim. sepak bola telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.